sudah sampai mana proses naturalisasi Jero Ridwan? Apakah PSSI akan menempuh jalur arbitration di Court of Arbitration of Sport atau CAS? Seperti diketahui, Jero Ridwan merupakan pemain keturunan Grade A yang sangat penting untuk menambah kekuatan tim nasional Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI bahkan sudah mencoba melakukan proses naturalisasi kepada pemain Royal Antwerp FC yang berkompetisi di Liga Belgia. Proses naturalisasi tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak Februari 2025. Namun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut apakah bisa bergabung ke timnas Indonesia atau tidak. Hanya saja Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku komunikasi dengan Jero Ridwan berjalan dengan baik. Bahkan sang pemain sangat welcome, namun ada beberapa kendala berkas yang mengganjal. Jero Ridwan kebetulan sudah sangat welcome, kata Erick Thohir dilansir radar indramayu.id dari Antara. Menurut Erick Thohir, ada persoalan dokumen yang harus lebih dahulu diselesaikan. Bahkan Erick menyamakan proses pewarganegaraan Jero menjadi WNI hampir sama dengan Martin Paes. Sebagai informasi, proses Martin Paes menjadi WNI dan mendapatkan persetujuan FIFA memakan waktu kurang lebih 8 bulan. Kita sudah diskusi dengan beberapa pengacara, kita tidak mau pengajuan kita kepada FIFA ditolak, kata Erick pada pernyataannya yang dimuat Antara akhir Februari 2025. Erick mengaku berusaha agar berkas-berkas tersebut dapat diselesaikan, termasuk persyaratannya, sehingga proses kewarganegaraan dapat berjalan dengan lancar, kemudian tidak menyalahi statuta FIFA. Kita tidak mau pengajuan kita kepada FIFA ditolak atau kemudian beresiko akhirnya FIFA tidak lagi percaya kepada kita dan seakan-akan kami memaksakan, tandasnya. Ketum PSSI memang tidak mengungkap apa persyaratan yang mengganjal proses naturalisasi Jero Ridwan. Sebab yang disebutkan hanya persoalan surat menyurat yang belum sempurna. Kemudian belum ditemukan klausul yang dapat memperkuat langkah Jero agar bisa membela timnas Indonesia tanpa menyalahi statuta FIFA. Melihat perjalanan tersebut, besar kemungkinan nantinya kasus Jero Ridwan dibawa ke CAS. Kendati demikian, belakangan ini publik di tanah air sudah mulai melupakan sosok Jero. Apalagi sudah ada gelandang yang tak kalah kokoh yakni Joy Pelupessy. Kehadiran Pelupessy memang mengagetkan karena tidak pernah menjadi buah bibir sebelumnya. Kiprah Pelupessy di timnas Indonesia juga sangat menjanjikan, sebab gelandang tangguh tersebut berhasil menjadi tandem Tom Haye di lini tengah, sekaligus menjadi jawaban kebutuhan timnas Indonesia di pos strategis tersebut. Pelupessy menjalani debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Kehadiran Pelupessy yang menemani Tom Haye membuat kreativitas lini tengah timnas Indonesia menjadi lebih cair. Karena performa tersebut, Joy Pelupessy membuat publik lupa dengan proses naturalisasi Jero Ridwan. Dengan halangan yang ada saat ini, apakah PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi Jero Ridwan? Kita tunggu saja. Striker top yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menarik untuk dibahas. Pasalnya, pelatih timnas Indonesia itu tidak bisa membawa seluruh nama yang harus ia panggil untuk didaftarkan melawan Cina pada Kamis 5 Juni 2025. Sebagai informasi, Kluivert sudah memanggil 32 nama untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di timnas Indonesia di Bali. Hanya saja, sesuai regulasi AFC, hanya 23 pemain saja yang berhak didaftarkan dalam laga timnas Indonesia versus Cina yang berlangsung di SUGBK nanti. Untuk itu, Kluivert akan mencoret 9 nama dan kemungkinan jatah striker yang dicoret ada 3. Sebab melihat daftar pemain yang sudah diumumkan PSSI, Kluivert total memanggil 6 pemain depan. Berikut 3 striker top yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama, Beckham Putra. Beckham Putra sejatinya bermain sebagai posisi gelandang sayap kanan selama di Persib Bandung. Menariknya, ia dipanggil timnas Indonesia untuk menggantikan posisi Septian Bagaskara yang merupakan striker Garuda. Banyak berasumsi jika Beckham mungkin akan dimainkan sebagai pemain depan. Jika benar, maka Beckham jelas akan kesulitan melawan Ole Romeni, Rafael Struijk hingga Egy Maulana Fikri.
Kemungkinan Beckham akan dicoret jelas besar jika dianggap sebagai striker timnas Indonesia. Namun andai ia ditempatkan sebagai winger kanan, maka ada potensi ia tetap didaftarkan. Apalagi di sayap kanan sudah pasti tak diperkuat Elian Reinders dan Sandy Walsh yang cedera. Praktis di sayap kanan hanya ada Kevin Dix, Asnawi Mangku Alam dan juga Yaakob Sayuri. Yang kedua, Ramadan Sananta. Ya, Ramadan Sananta tak dapat dipungkiri merupakan salah satu talenta terbaik timnas Indonesia saat ini. Namun, peluang striker berusia 22 tahun itu untuk menembus skuad utama cukup sulit. Jika melihat pesaingnya adalah Rafael Struijk hingga Oliver Mendy, maka sulit melihat pemain Persis Solo itu bisa menembus skuad Garuda, yaitu skuad utama. Yang ketiga, Stefano Lillipelli. Stefano Lillipelli menjadi kejutan dalam 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert. Pasalnya ia sudah lama tak membela skuad Garuda. Selain itu usianya juga sudah berumur 35 tahun. Kluivert membeberkan alasan pemanggilan Lillipelli karena kualitas dan pengalamannya yang tak perlu diragukan lagi. Namun untuk didaftarkan melawan Cina, maka rasanya pemain Borneo FC itu harus bekerja keras meyakinkan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Dia sudah menunjukkan kualitasnya, dia bisa memainkan posisi yang menarik untuk kami. Dia juga punya pengalaman sebagai pemain dan bisa memberikan pengaruh ke pemain muda, kata Kluivert di Bali. Soha.vn pun turut menyoroti komposisi pemain yang dipanggil Kluivert ke skuad Merah Putih. Bahkan media itu takjub dengan mahalnya nilai skuad Merah Putih Indonesia. Nilai skuad timnas Indonesia mencapai 37,5 juta euro atau setara dengan 637,5 miliar rupiah. Tulis media itu dilansir suara.com Rabu 25 Mei 2025. Tak hanya itu saja, nilai pasar skuad Garuda disebut media tersebut hampir 3 kali lipat dari market value skuad China. Selain menyoroti tingginya nilai skuad timnas Indonesia, media Vietnam itu juga menyindir kualitas skuad China yang dinilai kalah jauh. Menurut Soha, skuad timnas Cina memiliki kualitas yang rendah jika dilihat dari daftar pemain yang dipanggil. Dalam daftar pemain terbaru yang dipanggil, pelatih Branko Ivankovic tidak ada satupun pemain yang bermain di luar negeri, paparnya. Beralih pada berita selanjutnya, bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, menikmati waktu senggang 1 hari yang diberikan pelatih dalam pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Mads Hilgers baru tiba di Bali pada Selasa 27 Mei 2025 malam. Pada Rabu 28 Mei, seluruh pemain timnas Indonesia diliburkan selama 1 hari. Ya, dari pantauan bola.com, di Demeru Sanur, beberapa pemain tampak berlatih di tempat gym seperti Justin Hubner, Saini Petinama, Dane James, hingga Stefano Lillipelli. Bek FC20 itu juga ikut berlatih ringan dan menjadi pemain terakhir yang keluar dari tempat kebugaran. Lalu sang kapten Jay Itzes memilih untuk relaksasi di kolam renang. Usai berlatih ringan, semua pemain memiliki agenda masing-masing. Selain menjaga kondisi, para pemain juga rileks dengan bermain-main di pantai. Namun, Miss terkaget-kaget dengan kemacetan di Bali. Bali, khususnya di wilayah selatan, memang sangat macet kalau menggunakan kendaraan roda 4. Macetnya di sini gila, tulisnya di Instastory. Miss sebenarnya sudah pernah ke Bali saat ia masih kecil. Tentu kondisinya sangat berbeda karena saat ini Bali sangat padat dengan wisatawan. Next, bek timnas Indonesia, Kevin Dix, dipastikan tidak akan mengikuti pemusatan latihan atau TC timnas Merah Putih di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Pasalnya, Kevin Dix masih menjalani satu pertandingan lagi bersama klub asal Denmark, FC Copenhagen. Kevin Dix akan bermain membela FC Copenhagen melawan Silkeborg IF dalam final Piala Denmark 2024-2025 di MCH Arena Herning pada Kamis 29 Mei. Pertandingan tersebut akan digelar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bek berusia 28 tahun itu menyampaikan kepastian tidak akan bergabung bersama timnas Indonesia di Bali melalui akun Instagram pribadinya. Kemungkinan besar Kevin Dix akan gabung bersama timnas Indonesia di Jakarta. Hai semuanya, saya banyak menerima pertanyaan mengenai Bali. Saya tidak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali karena saya masih punya satu laga sisa pada 29 Mei 2025, ucap Kevin Dix. Ya, sementara itu, alasan Jordi Amat belum gabung TC Timnas Indonesia karena sakit. Dokter Timnas Indonesia Alvan Asyar menyatakan Jordi Amat belum bisa bergabung latihan dengan para pemain lain akibat radang tenggorokan parah.
Jordi kami sarankan beristirahat karena mengalami radang tenggorokan fase akut. Saat ini kondisinya terus membaik, kata Alvan di situs kita Garuda. Ya, meski kondisinya belum maksimal, tim medis senantiasa memeriksa pemain 32 tahun itu. Rencananya, Jordi Amat akan diberi program latihan khusus pada Kamis 29 Mei. Ia telah mendapat penanganan medis dan kini kondisinya membaik. Jordi direncanakan mulai latihan terpisah pada 29 Mei 2025. Tepatnya Kamis untuk memulihkan kebugaran, tulis situs kita Garuda. Sementara itu, untuk Martin Paes, dipastikan tak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali. Karena alasan jadwal pertandingan, Martin Paes harus melewatkan TC Timnas Indonesia di Bali. Dia baru akan bergabung dengan para pemain di Jakarta jelang laga menghadapi Cina. Kiper andalan Timnas Indonesia Martin Paes tidak mengikuti TC di Bali dan langsung bergabung di Jakarta, tulis salah satu akun sepak bola di media sosial. Ya, Dallas FC memang masih menjalani kompetisi MLS 2024-2025 yang baru memasuki pekan ke-15. Martin Paes dikabarkan baru akan bertolak ke Jakarta setelah laga Dallas FC melawan Philadelphia pada 1 Juni 2025. Hal ini dikarenakan Paes masih ada jadwal tanding bersama FC Dallas hingga 1 Juni 2025. Lanjut mereka. Hadapi timnas Cina, timnas Indonesia diminta asah akurasi tendangan bebas. Ex-pelatih Persipura Jayapura, Tony Ho, menyarankan pada timnas Indonesia untuk mengasah akurasi tendangan bebasnya jelang duel lawan timnas Cina. Timnas Cina diprediksi bakal banyak bertahan saat bertandang di SUGBK Jakarta 5 Juni 2025 di matchday 9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi tersebut dilontarkan oleh Tony Ho. Strategi ini sebelumnya pernah sukses dilakukan pelatih Branko Ivankovic saat mengalahkan Jay Itzes dan kawan-kawan dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama kedua tim di Youth Center Stadium Qingdao 5 Oktober tahun lalu. Timnas Indonesia yang kala itu masih ditangani Shin Taeyong ketinggalan 0-2 di babak pertama. Guna mengejar defisit gol, paruh kedua Timnas Indonesia mengurung lini belakang The Dragons, julukan Timnas Cina. Namun hanya 1 gol dari Tom Hai pada menit ke-84 yang bisa tercipta. Di kandang sendiri saja, Cina main bertahan apalagi sekarang mereka jadi tim tamu. Saya masih yakin pelatih Branko Ivankovic masih mengutamakan pertahanan kuat di Jakarta nanti, kata Tony Ho. Pelatih senior asal Makassar ini mengamati saat tandang lalu, pemain Timnas Indonesia sempat frustasi. Mereka lantas kehilangan akal untuk menjebol gawang Cina. Tony Ho kemudian meminta skuad asuhan Patrick Kluivert agar tak terburu-buru lagi dalam menekan lawan. Ia meminta mereka untuk disiplin menerapkan taktik yang digunakan Patrick Kluivert. Menghadapi tembok raksasa Cina harus main sabar. Meskipun Patrick Kluivert telah menyiapkan beberapa taktik untuk membongkar pertahanan lawan, tapi kuncinya tetap di pemain, ujarnya. Mantan pelatih PSM ini memuji keputusan Patrick Kluivert memanggil pemain seperti Egy Maulana Fikri, Sayuri Bersaudara, Stefano Lillipelli, dan Beckham Putra. Ya, pemain-pemain ini punya kecepatan dan skill individu bagus. Namun mereka harus dapat dukungan dari gelandang agar alur serangan tidak terputus di tengah jalan. Postur kecil yang dimiliki Egy, Yakob, dan Beckham Putra berpotensi pelanggaran, ucapnya. Berikutnya, dari pelanggaran itulah, menurut Tony Ho harus bisa dimaksimalkan jadi gol. Jadi, untuk itulah, skuad Merah Putih harus mengasah akurasi tendangan bebasnya. Patrick Kluivert harus punya banyak variasi tendangan dari bola mati, ini sangat penting. Jika mencetak gol dari open play sulit dilakukan. Stefano Lillipelli punya keahlian eksekusi tendangan bebas, tuturnya. Timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivankovic menjanjikan permainan menyerang saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ivankovic memahami situasi sulit yang dihadapi anak asuhnya. Kegagalan meraih poin bisa memupus impian Cina ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, kemenangan atas Timnas Indonesia jadi target dan untuk memenuhi target tersebut, pola permainan menyerang bakal jadi tumpuan. Kalau mau masuk babak kualifikasi selanjutnya, langkah pertamanya adalah menang di laga ini lawan Indonesia, sehingga tim ini harus bermain ofensif dan berani menyerang, kata Ivankovic dilansir dari Sahu. Tentu kami harus menggunakan alokasi taktik yang masuk akal untuk pemain dan para pemain harus berlari kencang untuk mengimplementasikan pendekatan taktik dan meraih target, sambung pelatih asal Kroasia itu. Ivankovic pun yakin anak asuhnya bisa mengemban tugas berat dan penuh tekanan saat melawan Timnas Indonesia dan Bahrain.